Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fourier Transform Infrared atau FTIR. Pengertian FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy merupakan sebuah teknik untuk memperoleh spektrum inframerah dari penyerapan atau emisi zat padat, cair atau gas. Selain itu, Fourier Transform Infrared ini merupakan salah satu instrumen farmasi yang digunakan untuk melihat penggerakan antara molekul dengan radiasi elektromagnetik yang terdapat pada panjang gelombang. Teori Fourier Transform Infrared ini merupakan beberapa senyawa organik dapat menyerap radiasi pada daerah bagian tampak dan ultraviolet dari alat spektrum elektromagnetik. Kemudian, elektron akan menghasilkan nilai yang besar dari keadaan sebelumnya. Radiasi infrared ini tidak memiliki energi yang kuat untuk menghasilkan suatu elektron. Hal ini dapat menyebabkan senyawa organik akan mengalami perputaran atau rotasi dan penggerakan atau vibrasi bila suatu molekul menyerap radiasi infrared. Maka energi akan naik dalam amplitude yang bergerak dari atom-atom terikat. Macam-macam daerah spektrum Fourier Transform Infrared. Yang pertama ada frekuensi gugus fungsi dan yang kedua ada silik jari atau fingerprint. Selanjutnya jenis vibrasi molekul pada Fourier Transform Infrared. Di sini vibrasi molekul dibagi menjadi dua. Yang pertama ada vibrasi ulur. Vibrasi ulur merupakan suatu proses penggerakan atom yang teratur di sepanjang sumbu ikatan antara dua atom sehingga jarak atom dapat bertambah atau berkurang. Vibrasi ulur ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu simetris dan asimetris, seperti gambar berikut. Yang kedua ada vibrasi bengkok. Jenis dari vibrasi bengkok memiliki bentuk yang memanjang dan memendek. Vibrasi ini terjadi pada suatu ikatan antara atom dalam molekul organik yang bergerak mengayun secara beraturan. Pergerakan ini menyebabkan perubahan drastis pada sudut ikatan molekul sehingga ikatan tersebut menjadi bengkok. Vibrasi bengkok dibagi menjadi 4 bagian, yaitu goyangan, gunting, kibasan, dan pelintiran, seperti gambar berikut. Adapun cara kerja Fourier Transform Infrared ini, pertama, zat yang akan diukur diidentifikasi berupa atom atau molekul. Sinar inframerah yang berperan sebagai sumber sinar dibagi menjadi dua berkas. Satu dilewatkan melalui sampel dan yang lain melalui perbandingan. Kemudian secara berturut-turut melewati koper. Setelah melalui prisma atau grating, berkas akan jatuh pada detektor dan diubah menjadi sinyal listrik yang kemudian direkam oleh recorder. Selanjutnya diperlukan amplifier bila sinyal yang dihasilkan sangat lemah. Bagian-bagian dari alat Fourier Transform. Yang pertama sumber radiasi, yang kedua daerah cuplikan, yang ketiga kisi difraksi atau monokromator, yang keempat etoktor
dan elektronik seperti komputer untuk membaca alat analisis dari alat Fourier transform infrared. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Fourier transform infrared ini. Kelebihannya, pengukuran frekuensinya lebih cepat daripada menggunakan metode lain melalui proses pemindaian, memiliki sensitivasi dan ketelitian yang tinggi daripada cara dispersi manual karena banyaknya jumlah radiasi yang dipancarkan tanpa harus masuk terlebih dahulu ke dalam celah. Kekurangannya, saat proses menghasilkan data, kedua lubang infrared harus saling berhadapan satu sama lain. Yang kedua, radiasi infrared sangat berbahaya untuk mata. Yang ketiga, proses transfer data lebih lama karena tidak menggunakan fitur Bluetooth. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.